Kinerja sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan daya tahan yang baik selama krisis pandemi. Bagaimana perkembangan dan potensi keuangan sosial syariah di Indonesia saat ini? Dan kami sudah bersama dengan Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia. Selamat pagi Pak Nuh. Selamat pagi Mbak Glenis. Ya, ini kabar baik. Bagaimana ada potensi keuangan sosial syariah di Indonesia. Sebenarnya boleh dijelaskan Pak, bagaimana perkembangan dan juga potensinya, khususnya potensi wakaf produktif? Jadi yang pertama tentu alhamdulillah, memang salah satu kekhasan bangsa Indonesia itu, kalau kita lihat dari World Giving Index, itu sangatlah tinggi. Jadi masyarakat kita itu gemar untuk berbagi, gemar untuk memberi, demikian dan seterusnya. Termasuk dalam konteks keuangan syariah yang berbasis sosial, seperti wakaf, infak, sedekah, dan zakat. Oleh itu kalau kita berbicara tentang potensinya, sungguh sangat luar biasa. Karena jumlah dari penduduk kita sendiri yang muslim sangatlah besar. Yang kedua, dari sisi tingkat kemampuan untuk hidup pun juga sudah semakin tinggi. GDP per kapita kita pun juga semakin baik. Oleh karena itu ditambah dengan satu lagi, banyaknya contoh-contoh real dari proyek-proyek yang berbasis sosial yang sangat positif, sehingga sangat menarik orang untuk berbagi, untuk berdonasi, untuk berwakaf. Oleh karena itu saya kira kalau kita bicara potensi, sangatlah sangat besar, angka tidak terlalu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah gimana caranya mengkonversi, mentransform potensi tadi itu menjadi kekuatan real. Itu tema besar kita. Kita sudah diskusi panjang tentang potensi, iya memang betul, tetapi persoalan yang mendasar adalah mentransformasi potensi tadi itu menjadi potensi, bukan lagi potensi, tapi menjadi kekuatan real. Inilah kita bersama-sama dengan BI, ini ada Pak Arief Hartawan, juga nanti akan mendiskusikan cara kita untuk mentransform itu semua. Ujung-ujungnya kita ingin betul menjadi bagian dari penopang ekonomi bangsa ini. Karena kita tidak hanya mengandalkan dari APBN, tetapi kekuatan masyarakat madani menjadi sangatlah penting. Saya kira itu Mbak Glenn. Baik, Pak Nuh. Nanti kita juga akan menantikan Pak Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang telah bergabung dalam sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Ibu. Iya, ini tadi Pak Nuh. Selamat pagi Pak Arief. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Nuh bahwa kita memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah sosial ya, ekonomi sosial syariah. Nah, kalau bagaimana BI memandang peran ekonomi syariah khususnya dalam menjaga stabilitas dan juga pemulihan ekonomi, Pak Arief? Masya Allah, terima kasih. Sebenarnya ekonomi syariah ini luar biasa gitu ya, karena secara Islami rahmatan lil alamin ya Prof, itu memberikan gambaran bahwa kalau kita mengerjakan pengembangan ekonomi keuangan syariah, maka tentunya sudah sustainable gitu ya, berkelanjutan dan juga akan merata kepada semuanya, karena rahmatan lil alamin Islam itu bahwa tidak hanya untuk orang Islam tapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi begitu Mbak, kami melihatnya bahwa apa yang kita lakukan di ekonomi keuangan syariah itu selalu sifatnya inklusif dan akan berkesinambungan hingga akhir hayat nanti gitu. Di situ Mbak. Ya, nah ini kan sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun ya Pak, konsisten untuk menyelenggarakan ISEF. Nah, apa saja milestone pentingnya? Ya, alhamdulillah ini tidak terasa sudah 10 tahun, dimulai awal tahun 2014 di Surabaya, Jawa Timur, kemudian berkembang. Dan alhamdulillah kami bersyukur dapat dukungan dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan juga dari pihak-pihak lainnya, sehingga pengembangan ekonomi keuangan syariah yang kita gelar melalui event Indonesia Syariah Economic Festival ini semakin besar dan semakin luas. Tahun ini tahun ke-10,
Dan alhamdulillah makin banyak yang bergabung ya menjadikan satu, dan ini suatu opportunity yang sangat besar karena ISEF ini bukan hanya forum nasional tetapi juga internasional, karena pada forum ini kami menghadirkan juga berbagai forum internasional seperti AFSB, ILM, ESDB dan sebagainya. Jadi opportunity sangat besar ya, karena juga selain ada berbagai forum talkshow, literasi, kami juga menyajikan business matching. Jadi kita berharap bahwa ekosistem yang sekarang sudah mulai terbentuk ya itu akan semakin kuat lagi ke depannya. Ekosistem dalam arti bagaimana kita menghubungkan antara pengusaha-pengusaha kita dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam produk itu akan memperkuat ekonomi kita dari berbagai krisis gitu, Mbak. Ya, menarik sekali bagaimana kesempatan ya, opportunity dan juga potensi yang tadi disebutkan oleh Pak Nuh terkait dengan keuangan sosial syariah. Tetaplah bersama kami Bapak-Bapak, karena usai jeda kami juga akan membahas terkait dengan bagaimana realisasi potensinya untuk membangun negeri. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Terima kasih telah bersama kami di Kompas Bisnis. Kita lanjutkan kembali dialog kita terkait dengan perkembangan dan juga tantangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Saya ingin tanyakan kepada Pak Arief begitu ya Pak, dari Bank Indonesia sebagai dari sisi regulator, apa saja urgensi pengembangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia? Apa saja tantangannya? Terima kasih. Ya, kita bisa lihat dari berbagai sisi ya. Selama ini kami melihat apa yang sudah dilakukan Pak Nuh ya, juga dengan Basnas dan berbagai organisasi yang ada itu sudah luar biasa, dan tapi barangkali masih ada ruang-ruang untuk bisa kita terus improve ya Pak Nuh ya. Dari sisi mungkin bagaimana pengelolanya, jadi SDM-nya ya, itu kita kalau di wakaf itu kita sebut nazir ya. Kalau di luar negeri itu sudah seperti manajer investasi ya, jadi kemampuannya betul-betul bisa mengelola dengan baik. Sehingga ya ini yang mungkin sama-sama menjadi PR, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi profesionalisme dari nazirnya. Jadi mengelola wakaf ini tidak berkurang, bahkan terus bertambah dan tumbuh gitu ya investasinya. Itu penting Ibu. Dan kemudian juga dari sisi fundraising-nya ya, jadi nanti dari sisi bagaimana mengkolek wakaf-wakaf yang retail. Nah ini yang menarik sekali sekarang ini, tidak mungkin arahnya tidak lagi mengharapkan investor gitu ya yang mau mewakafkan dananya dalam jumlah yang besar, tapi mungkin sedikit-sedikit setiap hari. Misalnya 2.000, 10.000 gitu ya. Bagaimana bisa menangkap peluang ini? Tentu nanti jawabannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi ya, dimana itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang sehari-hari sudah lebih familiar membawa HP daripada membawa dompet sekarang ini. Nah itu Bu, barangkali dua hal itulah yang dua hal untuk menjadi tantangan. Nah kalau bagaimana dari sisi Badan Wakaf, Pak Nuh, apa saja strategi yang sudah dilakukan? Terima kasih. Jadi ada strategi yang tidak akan pernah berhenti, yaitu sosialisasi untuk meningkatkan literasi. Bukan sekedar pemahaman tentang apa itu wakaf, tetapi sampai muncul yang namanya kesadaran. Jadi berbeda antara pemahaman dengan kesadaran. Sampai pada pelaksanaan orang itu untuk berwakaf. 3 fase itu. Jadi pemahaman tentang wakafnya iya harus kita, terutama di kampus-kampus. Yang kedua kita bangkitkan kesadarannya, dan yang ketiga kita permudah untuk melaksanakannya. Makanya dengan Pak Arief, dengan BI kita sama-sama membuat satu super apps, satu platform digital. Itu tujuannya antara lain adalah untuk memudahkan orang untuk berwakaf yang tidak harus nilainya itu jutaan,
tapi puluhan ribu pun juga oke. Karena kita ingin mengandalkan dari aspek retail yang populasinya yang sangat banyak itu. Sehingga dengan super app tadi itu di samping mudah untuk melakukan, tapi akuntabilitasnya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Pada ujungnya nanti akan muncul yang namanya public trust, kepercayaan publik untuk memberikan dana bagi wakaf itu. Mbak Glenn, Iya. yang membedakan antara wakaf dan sedekah itu atau zakat, kalau sedekah atau zakat itu begitu harta zakat atau harta sedekah kita terima langsung bisa dibagikan. Jadi bisa habis itu dan memang harus habis. Tetapi kalau wakaf itu prinsipnya tahan induknya bagi hasilnya. Jadi oleh karena itu harta wakaf akan terus-menerus berkembang karena memang induknya tidak boleh dibagi-bagi, tapi harus diproduktifkan. Oleh karena itu tadi muncul ada yang namanya wakaf produktif. Baik. Dan wakaf itu memang harus produktif karena yang bisa dibagikan itu hasilnya, hasil produksinya itu. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada BI yang sekarang sedang merampungkan super apps satu wakaf Indonesia itu nanti insya Allah akan mempermudah, meningkatkan akuntabilitas serta sekaligus membangkitkan tingkat kepercayaan publik. Baik, menarik sekali Pak Nuh. Nah, bagaimana Pak Arief dari sisi Bank Indonesia peranannya dan juga harapannya ke depan secara singkat? Baik, Mbak Glenn. Jadi selain tadi melengkapi aplikasinya, juga memperbaiki sertifikasi para nazirnya dengan core zakat prinsipal, wakaf zakat core prinsipal. Jadi prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga kita terapkan dengan sertifikasi dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begitu trust-nya makin tinggi ya Pak Nuh, dan masyarakat dengan ikhlas memberikan dananya wakafnya untuk pengembangan ekonomi yang produktif. Mungkin itu Mbak Glenn. Wah, luar biasa sekali. Baik, berarti memang potensinya ada, bagaimana juga pengembangannya, baik dari sumber daya manusianya dan juga pengelolaannya, public trust-nya untuk bisa mewakafkan apa yang bisa yang diinginkan begitu ya, dan juga bisa bermanfaat untuk membangun negeri. Terima kasih Pak Arief. Pak Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Pak Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia, telah bergabung dalam Kompas Bisnis. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Mbak Glenn.